Janudin pasti kita laporin. Janudin, kau jangan macam-macam, jangan harang-harang. Iya, saya sempat marah, bahkan itu disangsikan keluarga ya. Bang Jain itu mengatakan bahwa RDLO juga sudah, memang betul saya sudah dikeluarkan dari grup gitu loh. Di tengah panasnya polemik panjang antara Agus Salim dan Novi mengenai uang donasi senilai 1,3 miliar, baru-baru ini berhembus kabar jika tim kuasa hukum di pihak Agus Salim terjadi perpecahan. Kabar itu semakin kuat usai Zainuddin mundur sebagai kuasa hukum Agus Salim lantaran perbedaan pandangan di banyak hal. Dan yang menarik, Zainuddin disinyalir berlabuh ke kubu Novi setelah melemparkan kritik pedas ke mantan kliennya Agus Salim. Menanggapi tindakan Zainuddin, Farhad Abbas tidak tinggal diam dan berencana akan mengambil tindakan tegas. Lantas, benarkah Farhad Abbas akan melaporkan Zainuddin ke polisi? Dan seperti apa pula reaksi Farhad Abbas mendengar kabar Zainuddin dan RDLO merapat ke kubu Novi? Janudin pasti kita laporin. Janudin, kau jangan macam-macam, jangan harang-harang. Kamu jebak orang. Kamu bilang Farhad itu pidana mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran itu ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhad itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Kalau kita membantu orang muta, ya betul-betul membantu, tulus gitu. Jangan menyerang, giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Yang nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhad kalian bilang no, tapi kita balik jadi on. Bisa jadi memang itu keresahan daripada si Zainuddin kan begitu ya. Zainuddin mungkin merasa bahwa oh iya dari Agusnya keras kepala dan sebagainya, tidak memiliki kesamaan dalam prinsip penanganan perkara. Itu kan sebenarnya adalah dasar-dasar seorang lawyer menangani satu perkara kan begitu ya. Jadi kalau memang mundur ya itu haknya Zainuddin lah gitu ya. Itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir, ya sudah kita ini saja. Doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana gitu. Iya, saya sempat marah, bahkan itu disangsikan keluarga ya. Pada saat hari apa itu kan John LBF itu kan menawarkan uang ya, Bang John itu menawarkan uang kalau cabut laporan, dan dia juga sudah kontak dengan saya. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya, saya bilang. Caramu seperti itu ada, gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Kalau melihat sifatnya, saya juga sempat dibikin emosi gitu loh dengan dia gitu loh. Saya meskipun berbeda pendapat atau berbeda jalur dengan Farhad Abbas, apabila Agus masih mendengarkan saya dan masih menghargai saya, mungkin saya akan tetap bertahan gitu loh. Seperti itu gitu. Karena fungsi saya memang ingin membantu dia. Dan saat ini pun kalau misalnya Agus ingin saya bantu, saya bisa mediasi dan saya bisa damaikan dia dengan Teknopi dengan catatan cabut laporan. Bang Jain itu mengatakan bahwa RDLO juga sudah, memang betul saya sudah dikeluarkan dari grup gitu loh. Tapi kan pembawaan narasinya kan saya tidak bisa membatasi orang kan begitu. Tapi faktanya sampai saat ini ya itu juga kasih sayang dari tim kepada saya. Kalau misalkan saya kemarin dalam kondisi emosi saya meledak-ledak, itu kan positif. Kita ambil positifnya aja. Yang jelas apapun konfliknya jangan sampai jangan sampai bodoh. Apa yang dilakukan sampai bodoh? Ya saya minta maaf. Ya kan? Coba sekarang kita itu kan ada dua konflik permasalahan besar yang memang sudah risuh dan ramai di Indonesia. Seharusnya kita ikut bagian yang memang bisa membuka fakta-fakta bahwa ini loh perkara hukum ini harus bisa diselesaikan secara baik.
baik secara litigasi maupun non litigasi, ataupun sebaliknya secara litigasi maupun non litigasi. Ya, jadi apa yang disampaikan, yang dipertontonkan hari ini harusnya membuat masyarakat menjadi sejuk. Masyarakat menjadi tambah bisa menganalisa, oh ya, ini kedua belah pihak ini bisa lebih baik kan begitu. Nah, makanya kalau pertanyaan yang tadi saya dikeluarkan grup betul, tapi perspektif orang melihatnya jangan oh saya dikeluarkan, saya dipecat segala macam. Ya kalau apa yang disampaikan oleh tim kepada saya itu koreksi buat saya tentang apa yang disampaikan oleh Bang Jainuddin kepada publik, ya kan, itu kan juga kalau saya mengapresiasi apapun yang siapapun orang yang sudah membela Agus itu orang baik. Meskipun awalnya tidak baik, orang itu sudah punya niat baik, ya. Tapi saya yakinlah karena Bang Farhad orang bijak dan Bang Farhad pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa Bang Jain itu orangnya sederhana. Dan Bang Jain itu kita ambil positifnya, yang baik-baiknya aja lah, yang jelek-jeleknya nggak perlu dikonsumsi, kan udah banyak gitu loh kegaduhan dalam kasus ini. Sementara itu, kubu Novi terlihat tenang meski berbagai kritik dan serangan datang dari pihak Agus melalui kuasa hukumnya. Sikap diam dari pihak Novi membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, langkah apa yang disiapkan Novi untuk meladeni serangan demi serangan yang dilayangkan dari pihak Agus? Sikap diam Novi jelas berbeda dengan sikap dan tindakan dari kubu Agus. Bahkan kubu Agus melalui kuasa hukumnya sudah membuat laporan baru ke polisi, tepatnya ke Polda Metro Jaya. Kini publik menunggu langkah apa yang dipersiapkan Novi untuk menghadapi berbagai tekanan dan serangan dari pihak Agus Salim dan kuasa hukumnya. Kalau menurut saya setiap orang punya hak untuk melaporkan terkait dengan adanya berita-berita seperti itu. Namun kembali ke mereka. Kalaupun mereka mau melaporkan hal seperti itu, silakan saja. Tentunya dengan data yang akurat. Kalaupun tidak ada data yang akurat, ya kita tunggu saja kabar berikutnya nanti. Apakah dari pihak kita akan melaporkan balik, maka tunggu saja nanti. Kalau menurut saya, ya menyayangkan ya, seharusnya pihak dari Mas Agus memberikan edukasi pemahaman hukum yang sesuai dengan konstruksi hukum, jangan melebar kemana-mana sehingga jadi blunder. Maka saya rasa harus lebih belajar lagi lah. Ini tidak lagi tentang Novi dan Agus nih, ya. Ada katakanlah saya bilangnya pihak ketiga, yaitu pengacaranya Agus yang membuat manuver-manuver di media yang pada akhirnya keluar daripada substansi, menyerang Novi, menyerang pribadinya Novi, semua dibongkar, masa lalunya Novi dibongkar, yang saya rasa ini bentuknya tuduhan ya. Kamu ini pengacara atau dai gitu. Jadi pengen banget menggebu-gebu memenjarakan klien saya. Anda ini sudah mengambil kewenangan polisi, mengambil kewenangan jaksa, mengambil kewenangan hakim. Pengacara FA, pengacaranya Agus sudah menyerang saya secara pribadi. Secara kode etik sudah salah menyerang klien saya dan menyerang saya secara pribadi. Secara pidana sudah masuk unsurnya. Ngapain? Apakah kalian tidak punya jurus-jurus ilmu hukum lagi sehingga melakukan ad hominem penyerangan pribadi? Come on, sekolah di mana Anda? Saya melihat sekarang lebih parah lagi, bahwasannya Agus itu seperti dipaksa untuk tidak bisa melihat total gitu. Penjara tidak bisa membuatmu tobat, tapi terus berobat, alias pengaruh obat-obatan. Kalau ada ahli bahasa yang bisa mengartikan ini, tolong kasih gua artinya ya. Saya nggak mengerti soalnya. Nah, ini saya melihat dengan kondisi Agus, kondisi pihak sebelah yang masih menyampaikan konten-konten gitu kan, penggiringan opini dan sebagainya. Nah, di situ saya ini perang nggak imbang. Angin netizen itu kesana semuanya. Makanya dengan keadaan yang kalut, di luar nalar kemanusiaan, saya harus berjuang untuk klien saya dengan cara apapun, meskipun pertaruhannya saya melanggar etik, ya kan, etika sosial maksud saya. Nah, makanya dari situ saya mencoba untuk mengimbangi. Nah, dengan adanya ledakan kemarin kan sudah berimbang, muncul para aktivis kemanusiaan, muncul para tiktoker, muncul para youtuber yang memang
menganalisa, oh ya nih, ini Bang Erdelo ini sedang memperjuangkan haknya dan butuh keadilan, butuh imbang. Ayo dong, saya yakin kalau imbang antara pendukungnya Agus dengan Tanopi. Cuman ini kan yang saya rasakan, kasihan sekali seluruh rakyat Indonesia yang banyak orang baik, sehingga kok bisa menjudgment, membuli, bahkan ada orang yang membenarkan bahwa yang salah itu orang yang nyiram Agus. Kenapa salah? Dia nyiramnya kurang banyak gitu. Di mana etika sosialnya? Di mana dia memiliki nilai persaudaraan? Itu udah nggak ada. Sekarang dengan adanya kasus ini pecah semua orang, sehingga orang itu punya hierarki di situ. Dan saya tanya sama kalian, perlu nggak sih orang seperti Agus yang saat ini juga dia hidupnya sebatang kara, mengharapkan uluran dari tangan-tangan kalian, ya kan? Nah, kalau mau Anda bersodakoh, ya sudah bersodakoh. Yang sudah mau donasi, ya sudah berdonasi. Tapi nggak perlu sambil menghina, ya. Mas Agus diberikan sesuatu punishment ya untuk Agus oleh Bang Krisnamurti kan gitu. Kalau saya pesan-pesan buat Mas Agus cuma satu, konsentrasi untuk sehat, karena sehat itu adalah hal yang sangat mahal. Kalau Mas Agusnya sudah sehat, ya kan sudah tidak ada lagi rasa sakit, itu juga akan mengembalikan kembali keadaan Mas Agus seperti sehari-hari. Bahkan saya tentunya memahami tentang apa yang disampaikan oleh publik. Ya gini, perspektif orang ketika melihat Agus bisa melihat, itu dibuat meme yang memang menyudutkan, menghina, membuli, mendoakan ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Tapi kalau perspektif manusia yang positif, maka itu sebuah mukjizat dari Tuhan. Ya. Panasnya polemik uang donasi yang menyeret Agus Salim dan Novi ke pusaran konflik memang sedari awal sudah menarik perhatian sejumlah pihak. Tidak terkecuali pengusaha sekaligus konten kreator John LBF yang ikut turun tangan mencoba menengahi permasalahan di antara keduanya. Ya, John LBF mengajukan saran agar Agus dan Novi kembali bertemu untuk mediasi dengan melibatkan pihak terkait. Dalam hal ini, Dinas Sosial untuk mencari jalan keluar terkait uang donasi senilai 1,3 miliar yang kini diperebutkan. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Agus atas saran tersebut? Dapat kabar dari John LBF, baik orangnya John LBF. Bang John LBF setelah bertemu saya sampaikan ke Bang John, apapun alasannya, kesalahan Agus itu apa, tapi kita tahu kan Agus itu adalah orang sakit, perlu nggak kita menghakimi orang sakit? Nah, alhamdulillah Bang John pun orang yang cerdas, orang yang nilai kemanusiaannya tinggi, sehingga sekarang kan Bang John menyampaikan untuk Novi mengembalikan uang itu kepada Agus. Kenapa? Sekelas Bang John pun sudah paham dengan apa yang kita sampaikan, gitu kan? Jangan menyalahkan Bang John, karena itu juga saya memberikan masukan. Bang John orang bijaksana, sehingga setelah dia berpikir, iya juga ya, kalau Agus itu butuh uluran tangan dari kita, sehingga Bang John setelah bertemu saya, ya alhamdulillah jadi brotherhood, jadi baik, bahkan juga sampai sekarang pun komunikasinya baik, dan mudah-mudahan mekanisme penyelesaian permasalahan ini ya masyarakat melihat dengan apa yang kami lakukan dengan public figure besar yang bijaksana seperti Bang John LBF. Saran saya, kalau memang si Novi ini baik dan tidak mau mengambil resiko, silakan serahkan uang itu kepada si Agus dan dipantau oleh Kemensos atau Dinsos, atau uang itu sekalian serahkan ke Dinsos. Ngapain kita ribut gara-gara uang masih aja ditahan, dipegang, masing-masing mempertahankan tahap apapun, nggak ngerti saya. Kasus sudah sebesar ini pun aneh juga kalau Dinas Sosial kemudian tidak melihat. Ayo dong, harus ada penengah di sini yang bukan penengahnya itu kubu pembela si Novi lah, kubu inilah, itulah. Enggak lah, dari pemerintah mana ini? Dari pemerintah. Uang ini harus diapakan? Kenapa harus di Yayasan si Novi kalau ini menjadi huru hara? Ya, sedangkan pada saat uang dipegang pun masih dibahas lagi uang itu dipergunakan seperti ini, seperti itu. Agus itu menggunakannya juga masih mulia kok, untuk keluarga, bukan untuk apa-apa. Silakan Novi lapor ke Dinsos. Ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos, tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai.
Ya, kita tahulah trik-trik orang gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, orang anak kecil nggak ada yang komplain. Orang gila nggak ada yang komplain. Tapi ini ada para tabas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya. Novi secara terang-terangan di media sosial, ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang yang disalahgunakan. Tidak ada. Itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia. Dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada. Itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemerasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus dengan harapan agar masyarakat menjadi kisruh, seolah-olah kalau membantu secara pribadi tidak benar harus lewat yayasan. Padahal di yayasannya Novi kalau membuka 3 hari donasi, sisanya adalah untuk operasionalnya dia di ODGJ. Nah, jadi kami meminta agar diaudit yayasan tersebut. Kita minta ditanyakan legalitas apakah yayasan orang gila ataupun yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang buta. Apakah dia harus mengurus mulai dari kecil sampai besar segala tetek bengek sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Kalau lagi depresi, lagi enggak gitu, tergantung kondisi lah. Situasi dan kondisinya saat ini. Ya banyak-banyak istighfar. Banyak hikmah yang dipetik gitu. Agus berharap hikmahnya juga aku bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujan-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Coba pakai baju apa yang warna pink? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin, Pak Agus? Cahaya dia memang dari awal memang bisa ya. Ya dari nggak tahu Udah. sih. Ini namanya kekuasaan Allah kita kan Udah nggak ya. tahu. Ya, makasih teman-teman. Sembuh Mas Agus. Sampai Bukan ketemu. hujatan yang jelek-jelek bagi Agus, tapi banyak hikmah nanti yang Agus dapatkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.